Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita bersama. Senang dapat bersama sahabat GPIB pada malam hari ini dalam program Night Call GPIB. Dari GPIB Bethel Tanjung Pinang, Upel, Kepulauan Riau, saya Pendeta Nikodemus Bunga, selaku Ketua Majelis Jemaat akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada sahabat GPIB dimanapun berada. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terangilah hati kami oleh Roh Kudus, sehingga bagian firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan saat ini, dapat kami pahami, dan kami semua bersedia memperlakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3, yang berbunyi, Aku akan berdiri di tempat penjagaanku, dan bertahan di menara, dan aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sahabat GPIB, tidak semua orang yang dipenjara adalah orang jahat, dan tidak semua orang yang menangkap dan menghukum orang jahat adalah orang baik. Ada masa dalam hidup ini kita bingung ketika melihat orang jahat lain dihakimi oleh orang yang jauh lebih jahat. Ada saat ketika doa terasa menggantung, keadilan terasa tertunda, dan realitas seolah bertentangan dengan iman. Kita bertanya, jika Allah adil, mengapa yang jahat tampak menang? Jika Allah berkuasa, mengapa ia diam? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda iman yang lemah, melainkan jeritan dari iman yang jujur. Dalam bacaan Alkitab malam hari ini, kita belajar dari Nabi Habakuk. Habakuk adalah nabi yang berani membawa pertanyaan-pertanyaan itu langsung kepada Allah. Setelah mengajukan gugatan rohani, Habakuk tidak pergi meninggalkan Tuhan. Ia berkata, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Ini bukan sikap pasrah, melainkan keteguhan iman. Ia memilih berjaga menunggu Allah berbicara, sekalipun belum tahu apa jawabannya. Seorang penjaga mercusuar tidak mengendalikan badai. Ia tidak menghentikan ombak atau menenangkan angin. Namun ia tetap menyalakan cahaya dan berjaga di tengah gelap. Kapal-kapal mungkin terlambat tiba, tetapi tanpa mercusuar mereka pasti karam. Begitu pula iman. Ia tidak selalu mempercepat pertolongan, tetapi menjaga agar kita tidak tenggelam. Allah kemudian menjawab Habakuk dengan cara yang mengejutkan. Penglihatan itu masih menanti saatnya, meskipun lambat. Nantikanlah itu. Tuhan tidak menyangkal penderitaan, tetapi menegaskan bahwa sejarah berada dalam genggaman tangannya. Penundaan ilahi bukan berarti ketidakhadiran Allah, melainkan bagian dari rencananya yang lebih besar. Disinilah Allah menyingkapkan prinsip rohani yang menentukan. Sesungguhnya orang yang membosongkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kesombongan digambarkan sebagai hati yang bengkok, penuh kepercayaan diri tetapi rapuh di hadapan waktu. Sebaliknya, orang benar bukanlah mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang setia berjalan bersama Allah meskipun jalan itu panjang dan gelap. Seorang petani tidak pernah memaksa benih tumbuh lebih cepat. Ia menanam, menyiram, dan menunggu musimnya. Jika ia menggali tanah setiap hari untuk mengecek apakah benih sudah bertunas, ia justru merusaknya. Demikian juga iman. Kita sering ingin kepastian instan.
tetapi Allah bekerja melalui kesetiaan yang sabar. Habakuk 2 ayat 1-3 menegur kita yang mudah putus asa untuk bersabar menanti waktu Tuhan, sekaligus memperingatkan mereka yang merasa paling kuat. Kekuasaan, kekayaan, dan keberhasilan yang dibangun di atas kesombongan akan runtuh oleh beratnya sendiri. Tetapi iman, kesetiaan yang bertahan akan memberi hidup. Bagi gereja masa kini, pesan ini sangat relevan. Di tengah tekanan zaman, godaan untuk mencari jalan pintas sangat besar. Mengorbankan kebenaran demi pengaruh, menghalalkan cara demi hasil. Firman ini mengingatkan gereja tidak dipanggil untuk tampak berjaya, melainkan untuk tetap setia. Bagi setiap orang percaya, Habakuk mengajarkan bahwa hidup oleh iman bukan berarti bebas dari pertanyaan, melainkan tetap berdiri di menara iman ketika jawaban belum datang. Iman bukan menutup mata terhadap kenyataan, tetapi memilih mempercayai Allah dan bekerja melampaui apa yang kita lihat. Ketika keadilan terasa tertunda dan doa belum terjawab, jangan turun dari menara. Jangan meninggalkan posisi iman. Berdirilah, berjagalah, dan nantikan Tuhan. Sebab pada waktunya, penglihatan itu akan datang. Dan sebentar menunggu, orang benar akan hidup, bukan oleh keadaan, tetapi oleh iman yang setia kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu sudah kami dengar. Tolonglah kami yang kurang sabar menanti waktu Tuhan di tengah-tengah pergumulan, bahkan ketidakadilan yang kami lihat terjadi di mana-mana. Dapat membuat kami putus asa. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk menanti waktu Tuhan. Keadilan Tuhan pasti ditegakkan. Dan apa yang sedang terjadi adalah bukti dari kesabaran-Mu yang memberi waktu kepada semua orang untuk berbalik dari kejahatan kepada kebaikan. Namun kami umat-Mu yang beriman, bantu kami untuk tidak iri kepada orang jahat, tetapi tetap setia berjalan dalam kebenaran, sampai Tuhan menyatakan dan menegakkan hak kami, dan membalaskan kejahatan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lihat setiap umat-Mu yang bergumul dalam keadaan, pergumulan, kehidupan masing-masing yang berat dan sukar. Tolonglah mereka sehingga tiap hari mereka boleh merasakan pertolongan dan kasih Tuhan, dan tetap mau berjalan dalam kebenaran. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan. Berkati gereja-Mu untuk tetap memberitakan Injil damai sejahtera dalam tutur kata dan perbuatan baik, menjadi garam dan terang di tengah dunia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah dan seluruh masyarakat. Berkati gereja GPIB secara sinodal, 350 jemaat yang tersebar di desa dan di kota, ratusan pos pelkes yang sedang berkembang. Engkau berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat yang menopang, hingga damai sejahtera dan sukacita kami rasakan dalam pelayanan. Berkat Tuhan tercurah atas kami semua, dan banyak orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Inilah seru doa kami, Bapa Surgawi. Jaga sertai kami dalam istirahat malam hari ini, hingga kami bangun lagi esok hari dalam keadaan tubuh yang sehat, segar bugar, berkat kasih setia kemurahan Tuhan bagi kami semua. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Seru doa ini kami sampaikan kepadamu. Amin. Demikianlah renungan Naikol pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam program Naikol berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.